Menkominfo ikut safari politik bareng Adis, dikritik keras dan diminta mundur. Pak Jokowi, pecat aja Pak. Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Dalam seminggu terakhir, 2 kali Presiden Jokowi bikin pernyataan yang sangat boleh ditafsirkan ditujukan ke Partai Nasdem dan Surya Paloh, ketua umumnya. Dan pernyataan Presiden Jokowi ini boleh dikata memang jelek banget, langsung menusuk ke jantung Nasdem. Dan satu lagi, ini juga penting. Ada kejadian di mana kantor dari menteri asal Nasdem, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin Johnny G. Plate, kantornya digeledah oleh para petugas Kejaksaan Agung. Apakah ini ada kaitannya sama rencana reshuffle kabinet yang bakal mengganti menteri-menteri dari Nasdem? Ya, kalau sampai itu yang terjadi, ya mending menterinya aja yang kita copot gitu, daripada banyak orang disusahin gara-gara satu menteri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Johnny G. Plate memang selalu menjadi sorotan, dimulai dari keributan yang disebabkan oleh Bjorka, lalu dibalas dengan tanggapan yang tidak cerdas. Ya mungkin saja dia menjadi menteri dengan bidang yang tidak sesuai dengan latar belakangnya. Sempat ada seru-seruan agar dia dirasaful saja, karena dinilai tidak berhasil menunjukkan perubahan besar dalam dunia. Puncaknya adalah ketika Nasdem yang memutuskan mengusung Adis sebagai capres. Nasdem kemudian dianggap balik arah, banting setir, menjauh dari pemerintah. Bukan cuma dia saja, bahkan ya semua menteri dari Nasdem diminta untuk withdraw. Tapi memang pada akhirnya si posisi menteri dari Nasdem masih aman-aman saja, gak ada tanda-tanda akan diganti. Bukannya menjaga kepercayaan tersebut, tapi Johnny G. Plate malah membuat manuver yang dianggap tidak etis, dan baru-baru ini diminta untuk lebih baik mundur dari jabatannya setelah diketahui terlibat dalam gerakan safari politik. Pegiat media sosial Jong Sitorus juga mengomentari dengan Menkominfo ini. Menurutnya, menjadi bagian dari kegiatan kampanye politik sangat benar-benar tidak layak dilakukan. Ketika Johnny masih menjalankan peran sebagai seorang menteri di pemerintahan, Johnny G. Plate masih Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kan lalu untuk apa dia ikut kampanye capres bapak politik identitas di Papua? Cuit Jong Sitorus. Dia bahkan menganggap konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan oleh Johnny tersebut adalah layak untuk dipecat dan diganti. Dia melihat kegiatannya itu menunjukkan bahwa sang politikus tidak punya etika dalam berpolitik. Ini memalukan untuk Partai Nasdem. Nggak punya etika politik. Ini keterlaluan. Aji mumpung namanya. Orang-orang miskin integritas meski dipecat, tulisnya lagi. Ya kayaknya sih memang Nasdem ini perlu diberi pelajaran. Bukannya baik-baik tapi malah bersikap seperti ini. Ya memang ada baiknya Jokowi mereshuffle saja semua menteri dari Nasdem. Gak perlu deh memikirkan terlalu jauh, apalagi sampai merasa gak enak gitu. Toh Nasdem juga gak peduli dengan pemerintah lagi sejak memutuskan mengusung Anies. Nah dia gak pernah merasa gak enak saat melakukan itu. Toh Nasdem sepertinya juga sedang tes ombak dan memancing drama mereka. Mungkin mau play victim kalau sampai dipecat, tapi melihat kondisi saat ini sih kayaknya gak perlu ragu-ragu lagi, tegas sampai maksimal. Gitu loh, jadi biarkan Nasdem play victim, toh mereka juga sudah terbiasa play victim. Misalnya saja insiden telur busuk di Aceh, Jokowi nggak perlu sungkan lagi deh kayaknya. Memang Menkominfo ini memang mungkin sudah bosan dengan kerjaannya yang bukan sesuai bidang kemampuannya, atau mungkin sudah mencium bau-bau bakal dirasafel. Sehingga ya mungkin ogah-ogahan
Mana tahu kalau Anies jadi presiden bisa jadi menteri lagi. Bahkan bisa jadi pasti mungkin jadi menteri ya, nggak mungkin Nasdem nggak dapat jatah menteri. Gitu kalau si Anies jadi presiden nanti. Padahal tanda-tanda keretakan hubungan langsung dengan pemerintah sudah semakin jelas kelihatan. Ini terlalu banyak tanda Jokowi nggak mau dipeluk Surya Paloh. Jokowi berhimbauan jangan sembrono memilih calon pemimpin. Jokowi beri kode rambut putih, bahkan Jokowi juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nasdem. Surya Paloh pun juga tidak menghadiri pernikahan Kaisang, katanya sih berobat ke Jerman. Ya, daripada ditahan lebih baik dipisah saja sekalian. Bisa baik-baik jalan serius ini, jangan tidak terlihat apapun ketimbang seperti sekarang. Ya raga di sini, tapi matamu meleleh ke sana. Johnny G. Plate memang selalu menjadi sorotan, dimulai dari keributan yang disebabkan oleh Bjorka, lalu dibalas dengan tanggapan yang tidak cerdas. Ya mungkin saja dia menjadi menteri dengan bidang yang tidak sesuai dengan latar belakangnya. Sempat ada seru-seruan agar dia dirasaful saja, karena dinilai tidak berhasil menunjukkan perubahan besar dalam dunia. Puncaknya adalah ketika Nasdem yang memutuskan mengusung Anies sebagai capres, Nasdem kemudian dianggap balik arah, banting setir, menjauh dari pemerintah. Bukan cuma dia saja, bahkan ya semua menteri dari Nasdem diminta untuk withdraw. Tapi memang pada akhirnya, si posisi menteri dari Nasdem masih aman-aman saja. Gak ada tanda-tanda akan diganti. Bukannya menjaga kepercayaan tersebut, tapi Johnny G. Plate malah membuat manuver yang dianggap tidak etis. Dan baru-baru ini diminta untuk lebih baik mundur dari jabatannya setelah diketahui terlibat dalam gerakan safari politik. Pegiat media sosial, Jong Sitorus, juga mengomentari dengan Menkominfo ini. Menurutnya, menjadi bagian dari kegiatan kampanye politik sangat benar-benar tidak layak dilakukan. Ketika Johnny masih menjalankan peran sebagai seorang menteri di pemerintahan, Johnny G. Plate masih Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kan lalu untuk apa dia ikut kampanye capres Bapak Politik Identitas di Papua? Cuit Jong Sitorus. Dia bahkan menganggap konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan oleh Johnny tersebut adalah layak untuk dipecat dan diganti. Dia melihat kegiatannya itu menunjukkan bahwa sang politikus tidak punya etika dalam berpolitik. Ini memalukan untuk Partai Nasdem. Nggak punya etika politik. Ini keterlaluan. Aji mumpung namanya. Orang-orang miskin integritas meski dipecat, tulisnya lagi. Ya kayaknya sih memang Nasdem ini perlu diberi pelajaran. Bukannya baik-baik tapi malah bersikap seperti ini. Ya memang ada baiknya Jokowi meresafel saja semua menteri dari Nasdem. Gak perlu deh memikirkan terlalu jauh, apalagi sampai merasa gak enak gitu. Toh Nasdem juga gak peduli dengan pemerintah lagi sejak memutuskan mengusung Anies. Nah dia gak pernah merasa gak enak saat melakukan itu. Toh Nasdem sepertinya juga sedang tes ombak dan memancing drama mereka. Mungkin mau play victim kalau sampai dipecat, tapi melihat kondisi saat ini sih, kayaknya nggak perlu ragu-ragu lagi, tegas sampai maksimal. Gitu loh, jadi biarkan Nasdem play victim, toh mereka juga